Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah online. Hari ini, apa kabar saudara-saudari? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dimanapun kita berada. Tuhan Yesus hadir dan memberkati kita. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari Ibu Bapak kita bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk berkat pagi-Mu yang indah. Bersyukur Tuhan untuk hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk beribadah dan menyembah Tuhan melalui ibadah online kami ini Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengan sukacita kami mengalu-alukan kehadiran jemaat yang pertama kali hadir ibadah online kita ini. Jangan lupa like dan tinggalkan pesanan di ruang komen. Juga kepada kita semua, kami berharap kita semua dapat bagikan link ibadah ini kepada teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita. Saya percaya mereka di sana juga membantukan dan ibadah ini dapat memberkati kita semua. Tata acara kita hari ini yaitu pujian penyembahan dan juga perjamuan kudus. Saya percaya semua kita, jemaat Tuhan, sudah menyediakan roti dan anggur dan juga firman Tuhan nanti yang disampaikan oleh Pastor Russell. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau mengatakan kepada saudara-saudara kita, Yesus itulah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua.
kita besar di surga. Karena Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dan ketika Dia memanggil kita, Dia berkata, dengar Dia panggil namamu. Mari kita naikkan pujian ini, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya, berikan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, karena Dialah yang layak menerima hormat, pujian, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Karena Dia memanggil nama kita masing-masing dengan namanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam hidup ini kita ada satu kuasa yang besar di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar di dalam kehidupan kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, mari kita siapkan diri kita pagi ini di hadapan meja Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing, apakah kita telah siap menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita merendahkan diri kita, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Saudara, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia. Artinya, Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu, marilah kita mengenangkan dan memberitakan kematiannya sebagai tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan telah bangkit dari antara orang mati. Mari saudara, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami ucap syukur karena dapat menyertai perjamuan kudus yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Kami bersyukur kepadamu atas apa yang Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu. Engkau telah menderita karena dosa kami di atas kayu salib. Ya Tuhan, kami memperingati korban dan penderitaan-Mu yang mendatangkan keselamatan sempurna kepada kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Siapkanlah hati kami, pimpinlah dan memberkatilah perjamuan ini, agar segala yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Amen. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersama-sama minum. Haleluya. Haleluya. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya puji-pujian yang kita naikkan tadi menjadi pujian yang harum dan berkenan di hati Tuhan. Mari kita masuk di dalam persembahan pemberian, baik itu perpuluhan, persembahan syukur, persembahan misi kita. Bolehlah kita hantar melalui transfer bank
juga melalui ATM yang berdekatan. Sila hantar dan kirimkan ke nomor akun gereja yang akan terpapar di screen. Terima kasih juga kepada jemaat yang sudah setia dalam memberi kepada gereja, baik itu pemberian perpuluhan maupun syukur kita dan juga misi. Percaya Tuhan Yesus memberkati. Pada jemaat yang belum berkesempatan memberi, kami juga terus mendoakan supaya berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Mari kita berdoa, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan. Kami mau memberi Tuhan sebagian harta benda kami melalui uang kami Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, uang yang kami berikan ini Engkau berkati, supaya dapat dipakai guna dengan baik oleh gereja-Mu Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segalanya. Kami terus mau berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang setia Tuhan di dalam memberi, juga jemaat-Mu yang belum berkesempatan memberi. Kiranya Engkau berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati segala usaha bisnis mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka. Oh, terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sedikit pengumuman buat kita, pada pukul 1 petang nanti anak-anak ada pertemuan doa dan firman Tuhan melalui Google Meet. Dan juga kami masih mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua, kita masih mengadakan pertemuan doa setiap Isnin pagi jam 5 dan hari Kamis jam 9 malam. Kami mengalu-alukan dan berharap kita semua dapat bergabung bersama di dalam doa bersama di Google Meet juga. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, kita sediakan hati kita dan juga Alkitab supaya kita persiapkan semua untuk mendengarkan firman yang sebentar lagi disampaikan oleh Pastor Russell. Selamat mendengarkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo, shalom. Apa kabar semua? Selamat pagi. Haleluya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Dan saya sebentar lagi akan kongsikan dari firman Tuhan. Sebelum itu sedikit pengumuman ya. Mungkin ada yang tidak mengerti ya. Minggu lalu memang ada satu pengumuman Glad Tidings ya. Waktu ibadah online ini adalah tentang staf Glad Tidings yang mengundurkan diri. Ada yang bersara atau pensiun, dan juga ada lantikan jabatan baru ya. Dan di situ juga diumum saya mulai tanggal 26 Agustus akan bersara ya, atau retire ya, pensiun lah ya. So umur sudah meningkat 75 tahun, dan puji Tuhan, Tuhan telah memberikan kekuatannya supaya saya dapat melayani dia selama ini. Saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat khusus di Hosana dan juga gereja Glad Tidings keseluruhan ya, sokongan dan dukungan yang telah memberi kepada saya selama saya melayani. Terima kasih ya. Dan seperti Anda sudah tahu, Pastor Hesi adalah pastor gereja bahasa, dibantu oleh Bapak Philip Leong dan juga Bapak Matthew ID ya. Teruskan saja sokongan Anda, dukungan, terus memberi kepada mereka supaya pelayanan kita di Hosana terus maju. Haleluya. Sedikit pengumuman ya. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah.
lewat firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu, memberkatilah semua yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, memberkati supaya mereka dikuatkan, diberkati, diurapi lewat firman-Mu Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 6. Ya, Matius pasal 5 ayat 6. Ya, dan ayat ini terambil dari khotbah yang sangat terkenal di Perjanjian Baru, yaitu khotbah di atas bukit. Khotbah di atas bukit, ya, dan banyak ucapan bahagia Tuhan Yesus telah mengajar, dan kita telah ambil salah satu ucapan bahagia, yaitu pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lagi sekali saya ulangi, Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan, ya. Tidak perlu saya banyak cerita tentang makan dan minum, ya. Pasti, ya, karena kita perlu sekarang apa yang kita hadapi sekarang dalam pandemi ini, PKP, ya, banyak SOP kita perlu follow atau ikut, ya, banyak sekatan, tidak boleh jalan ke sini ke sana, ya, sebab ada perintah kawalan pergerakan dari pemerintah. So, apa yang kita melakukan? Kita tinggal di rumah, ya, banyak terkurung di rumah, dan ada kemungkinan kita lebih makan dan minum. Betul. Ya, saya mengaku, ya, saya sendiri. Apabila saya bertemu dengan jemaat kita, ya, dari Hosana, ada beberapa kali saya bertemu, saya melihat semua naik badan, ya, atau gemuk, ya. Mereka bilang, apalagi pastor tinggal di rumah, makan dan minum saja. Haleluya. Tetapi firman Tuhan hari ini, ya, mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, ya. Ada satu ayat dari diambil dari Perjanjian Lama, dari buku Amos, ya, buku Amos pasal 8 ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya ulangi, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, kondisi rohani kita, ya, sebagai seorang Kristen seumur hidup, ya, bergantung pada rasa lapar dan dahaga. Ini adalah secara rohani, ya, rohani, ya. Adakah Anda lapar dan haus? Tubuh memerlukan makanan agar kita menjadi kuat. Tubuh memerlukan makanan, ya, dan minuman. Orang yang lapar dan haus
tidak banyak pilihan. Betul. Kita lapar dan haus, kita masuk ke ruang makan atau ke dapur, apa yang ada kita harus makan. Tidak banyak pilihan sebab sudah begitu lapar ya. Ya, sudah begitu lapar dan haus, kita makan saja apa yang ada. Ya. Pernahkah Anda kehilangan nafsu makan? Pernah. Jika tidak ada nafsu makan, apa yang akan terjadi? Jadi kuruslah. Ya, jadi kurus. Ya. Bayangkan kalau kita tidak ada nafas ya, makan dan haus ya secara rohani, tidak ada ya kehausan ya, atau tidak ada nafsu makan dan haus ya secara rohani ya. Jika tidak ada nafsu makan dan minum, apa yang akan terjadi ya? Secara rohani kita merasakan lemah, tidak kuat. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia membuat kita untuk lapar dan haus secara rohani. Amin. Dia mengizinkan masalah dalam hidup kita supaya kita lapar dan haus akan Tuhan. Amin, saudara. Apa yang kita hadapi sekarang karena pandemi COVID-19, saya percaya dan banyak hamba-hamba Tuhan juga percaya, banyak orang percaya, anak Tuhan pun percaya Tuhan mengizinkan ya, supaya kita menghadapi apa yang kita menghadapi sekarang ya, dan Dia ingin menguatkan kita, iman kita ya, pertumbuhan kita. Itu sebab Dia mengizinkan, percayalah ya, ada kebaikan, selalu ada kebaikan keluarkan dalam rencana Tuhan. Amin. Kata bahagia ya, kata bahagia, berbahagialah dalam bahasa Yunani berarti kesejahteraan dan kemakmuran. Itu yang Tuhan inginkan kita mengalami ya dalam hidup kita. Tuhan kita baik ya. Dia ingin supaya kita bahagia ya, diberkati, dikuatkan, dipulihkan ya, ada pertumbuhan dalam hidup kita supaya rohani kita kuat, iman kita kuat. Itu adalah rencana Tuhan. Amin, saudara. Berbahagialah kita jika jiwa dan rohani begitu lapar dan haus akan Allah dan firman-Nya. Pasti kita dipuaskan ya, kita dapat ya sesuatu dari Tuhan ya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan dengan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita akan dipuaskan dengan firman Allah, hubungan dengan Kristus, persekutuan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, dan dapat lebih hikmat dan pengwahyuan dari Tuhan, dan kita ada pertumbuhan dan ada satu kepuasan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ada banyak contoh dalam firman Tuhan ya, dan satu contoh adalah di Kisah Para Rasul. Mari kita ke Kisah Para Rasul ya, pasal 10 ya. Kisah Para Rasul
pasal 10 ini adalah tentang seorang yang bernama Cornelius, ya, Cornelius. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1, ya. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumah dia dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ya, mantap. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Haleluya. Puji Tuhan. Cornelius bukan seorang Yahudi. Dia non Yahudi, ya, tetapi dia memeluk agama Yahudi, ya. Puji Tuhan, ya. Ada seorang seperti Cornelius, ya, yang cari Tuhan. Dia mencari Tuhan dan akhirnya dia diberkati. Bayangkan, ya, dia boleh bertemu dengan malaikat. Haleluya, puji Tuhan, ya. Cornelius seorang perwira pasukan Romawi yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang terpandang, berpendidikan, yang berkuasa, ya, tetapi dia merendahkan diri, ya, dan dia percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, walaupun dia bukan Yahudi, ya, tetapi memeluk agama Yahudi atau Yudaisme, ya, yang menyembah Allah Yahweh. Amin, ya. So banyak orang lapar dan haus, ya, dengan hal-hal yang lain, ya, dengan nafsu daging, ya. Mereka menginginkan hal-hal yang lain di dunia ini, ya. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin, saudara. Mari kita pagi ini mencari wajah Tuhan. Ada banyak waktu di rumah kita, beri waktu untuk Tuhan lah. Ya, beri waktu untuk Tuhan dan firman-Nya, memuji Dia, menyembah Dia, membaca firman-Nya, berdoa. Ya, kita tidak tahu berapa lama lagi. Tidak tahu berapa lama lagi. Ya, berbahagialah maksudnya adalah kehidupan yang dijalani secara penuh, secara maksimum bersama dengan Yesus. Kebenaran artinya adalah berhubungan baik dengan Tuhan dan menjalani kehidupan yang baik di dunia. Kebenaran itu datang dari Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya, ini sedikit saya ingin sampaikan pagi ini, dan saya percaya, ya, lewat firman Tuhan pasti kita diberkati, ya. Berbahagialah, itu adalah keinginan Tuhan. Mari hari ini, ya, kita menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
Ya, orang lapar berani menghadapi segala masalah. Orang lapar berani mengambil risiko, sungguh-sungguh mencari Tuhan dan melihat Tuhan bekerja dan melakukan mujizat. Amin. Haleluya. Yohanes pasal 6 ayat 35 berkata, "Akulah roti yang hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Haleluya. Marilah kita jalani hidup ini dengan benar dan lakukan apa yang benar, dan Tuhan akan memberkati kita. Langkah pertama adalah Anda harus mengakui ya bahwa benar-benar ya kita berdosa dan benar-benar kita membutuhkan Tuhan. Kita mengaku kesalahan kita, kelemahan kita kepada Tuhan, dan berhadapan Tuhan kita berdoa, dan pasti Dia akan tolong kita. Haleluya. Haleluya. Kita mengaku pagi ini di hadapan Tuhan segala kesalahan kita, kelemahan kita, dosa kita, dan kita minta ampun. Tuhan, ampunilah kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau janji Engkau akan memberkati kita. Kita berbahagia. Ya Tuhan, berbahagialah orang yang sangat merindukan Engkau Tuhan, karena Engkau akan memuaskan kita, memuaskan jiwa kita. Kami serahkan hidup kita ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, mari kita sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat satu pujian. Haleluya. Mari saudara, mari kita menyembah Tuhan pagi ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Oh, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sembah Dia. Oh, glory. Glory bagi Tuhan. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Angkat suara kita. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang temungkin. Mujizatnya disediakan bagi diangkat dan dipulihkannya. Oh, glory, 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 haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, Rabaka
Shikara mala 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 mala. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shibara mala 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 mala. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Shira bala 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 dari urama ke shira mala 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 urialan dalam dari. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pagi ini kami sangat diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau janji, berbahagialah orang yang sangat merindukan Kristus, karena Dia akan memuaskan jiwa kita. Itu adalah janji-Mu pagi ini Tuhan. Saya serahkan siap jemaat kita yang hadir melalui ibadah online. Tuhan jamalah, Tuhan memberkatilah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari angkat dua-dua tangan dan terimalah berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Kiranya kasih Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.